بالله من الشيطان الرجيم. Al-Baqarah 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Baik, untuk melanjutkan ayat selanjutnya mungkin langsung dari Putri dulu kali ya. Dari Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa ashabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sharun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Baik, diteruskan ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'u may yu'tal hikmata fatad utiya khairan katsira. Coba diulang. Wa may yu'tal hikmata faqad. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimina min ansar. Fa innallaha Coba dari Pak Innallaha. Fa innallaha ya'lamu wa ma agak pelan sedikit. Fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Baik. Sekarang berlanjut ke putra. Paling depan sini, silakan. Laisa 'alaika hudahum. Auzu ya, auzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa btigha. Maaf, agak dipercepat. Illa btigha, langsung. Wa ma tunfiquna illa btigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara alladhina uhsiru fi sabil lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Baik, cukup. Satu lagi, sampingnya ya, sebelah kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrahum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izun paman ja'ahu, bukan paman ja'ahu. Faman ja'ah mau'izatum mir rabbi fanta falahu ma salaf wa amruh ilallah wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Fa ulaika jadi hamzah jangan seperti ain ya. Fa ulaika bukan fa ulaika. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, mungkin satu lagi dari yang sebelah kanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin nasim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus solata wa atawuz zakata lahum الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ru'usu akhir harokatnya jelas. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun wa in kana usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baik, cukup. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, keluarga besar STK PTK yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah sama-sama ya membaca, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pagi hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak memang sengaja ini kita banyak baca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Sebab begini, Al-Quran itu kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita bacanya pahalanya itu bukan per juz, bukan per surat, bahkan bukan per ayat, akan tapi per huruf. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu pahalanya lebih besar ketimbang kita berbuat kebaikan apapun. Itu bahasa saya tadi ya, dan ini berdasarkan keterangan para ulama. Jadi membaca ayat suci Al-Quran itu pahalanya besar sekali karena dihitung per huruf. Kalau tadi kita baca Al-Quran atau kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, Masya Allah, pahalanya banyak banget itu. Nggak mungkin dan sulit juga kita hitung berapa hurufnya. Tapi disitulah indahnya kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala buat kita. Semakin banyak huruf Al-Quran kita baca, semakin banyak juga pahala yang kita peroleh. Tapi khusus nih, ini motivasi aja ya, penyemangat. Kayak kita begini nih, yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan Al-Quran itu sama-sama berpahala. Kita mendapat ganjaran pahala ini semua, mendapatkan balasan pahala dari Allah. Tapi yang baca itu pahalanya beda sama yang dengerin. Dan sudah terus tadi nih, terus yang putri tadi 2, yang laki berarti tadi ada 4 ya, 4 apa 3. Itu yang baca satu huruf itu 10 kebaikan. Ini namanya penyemangat nih, motivasi. Jadi kalau acara-acara seperti begini, itu yang baca satu huruf 10 pahala, tapi mendengarkan satu huruf 1. Berarti nggak sama kan jumlah pahalanya. Ini namanya penyemangat ya. Meskipun tadi bagus-bagus bacaannya ya, ya tinggal kita perlancar aja, nanti kita biasakan aja. Jadi sebetulnya membaca Al-Quran itu ya, semuanya ini kita membaca Al-Quran itu bacanya itu kalau kita dalami, kita hayati, kita jiwai, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Sebab Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, ciptaan Allah. Makanya membaca Al-Quran, andai kata ada kesalahan sedikit-sedikit, ada kekhilafan, itu udah umum, udah lumrah. Makanya Al-Qurannya sama, gurunya sama, tapi baca Al-Quran kita ini beda-beda. Dan disinilah bukan berarti kalau berpahala membaca Al-Quran kalau sudah bagus, enggak ya, sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi ini sebagai penyemangat, sebagai motivasi. Jadi kita jangan putus asa membaca Al-Quran itu. Kalau kita sudah bagus, ditambah bagus. Kalau mungkin belum bagus, ya diperbagus sih. Salah satu caranya adalah dengan memperlancarnya. Udah, kita masuk ke tafsirnya nih. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, keluarga besar STK PTK yang berbahagia. Ini ada beberapa menit ke depan, saya akan bicara masalah tafsir di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi sama-sama kita sudah baca, yang sama-sama kita sudah dengar. Di antara maksud ayat-ayat ini dari awal kita baca tadi, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum mubtigha'a mardatillah, terus ya ke bawah sampai ayat yang terakhir tadi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di dalam penggalan ayat-ayat ini ada di sana disebutkan kalau kita mau dalami di situ ada ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ya. Jadi ayat yang keberapa? Terus itu 267 ya. Nah itu maksud saya begitu. Ayat yang kita baca diantaranya ayat yang ke-267 begini. Awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu,
anfiku min thayyibati ma kasabtum. Nah, sampai di situ dulu. Kalau pernah saya ungkapkan dalam cara ngaji tafsir, kalau di awal ayat ya gitu nih, kalau di awal ayat ada panggilannya ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas, berbeda cara ngaji akidah. Nanti berkaitan juga masalah kedudukan atau posisi secara geografis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di awal ayat ini panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, itu secara ilmu Al-Quran, mabahith fi ulumil Quran, itu satu sisi itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang beragama Islam. Di sini beda dan jauh bedanya. Kalau ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang beragama Islam, itu agamanya Islam, tapi belum tentu bisa menjalankan syariat, baik di situ perintah maupun di situ larangan. Tapi kalau di ayat di sini panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Level beriman itu berarti beragama Islam dan menjalankan syariat. Kalau di situ ada bentuk perintah, maka orang beriman bisa melakukan perintah itu. Kalau di awal ayat itu panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ternyata ayat itu bicara masalah larangan, maka yang bisa meninggalkan larangan itu hanya orang beriman aja. Berarti kesimpulan sisi pertama, kalau ya ayyuhalladzina amanu seperti ayat ini, kalau dalam bentuk perintah yang bisa melakukan hanya orang-orang beriman aja. Kalau ayat itu berkaitan tentang larangan, yang bisa meninggalkan larangan itu hanya orang-orang yang beriman aja. Makanya ini aktual nih. Ini insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ciri khasnya adalah puasa Ramadan. Makanya besok nih puasa Ramadan, yang mau dan bisa puasa Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman aja. Makanya persis analogi kiasnya itu ketika perintah puasa Ramadan, awal ayatnya pun ya ayyuhalladzina amanu, yang terusannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi, ini ilmiahnya ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, andai kata nanti ada bentuk perintah yang bisa mengerjakan orang beriman saja, andai kata di situ ada bentuk larangan yang bisa meninggalkan hanya orang yang beriman aja. Dah, itu maksud ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian terusan ayat anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ini bahasa umum ya, di dalam fikih itu harta yang dikeluarkan oleh seseorang itu yang terkenal 3: zakat, infak, sedekah. Ini populer nih. Kalau yang lain juga ada sih, semacam hadiah, hibah, kemudian warisan, tirkah dan sebagainya, wakaf, itu kan harta juga. Tapi yang populer 3 ini: zakat, infak, sedekah. Menurut keterangan para ulama, sekali lagi menurut keterangan para ulama, sering saya kemukakan ya dalam hal ini. Jadi kita kalau ngaji, kalau menyampaikan sesuatu, jangan berdasarkan pemikiran kita sendiri aja. Kalau berdasarkan pemikiran kita saja, khawatir rancu, khawatir jadi kacau, khawatir jadi nggak pas, nggak benar berkaitan dengan ayat atau hadis. Makanya kita penting mengambil ungkapan-ungkapan para ulama, dan ujung-ujungnya adalah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya gini, zakat itu definisinya, keterangannya adalah harta yang wajib dikeluarkan dan ada ketentuan jumlahnya, itu zakat. Sekali lagi, zakat wajib dikeluarkan dan ada ketentuan jumlahnya. Makanya saya contohkan, meskipun masih jauh ini, namanya sekedar contoh, zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib kita keluarkan, dan ternyata dikeluarkannya itu bukan sekedar ngeluarin, ada ketentuan jumlahnya. Kalau dikalkulasi secara liter itu adalah 3,5 liter. Kalau secara kilo yaitu 2,5 kilo. Maka ada jumlah-jumlah model seperti inilah disebut namanya zakat, dan harta yang wajib dikeluarkan. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, infak. Infak itu harta yang wajib dikeluarkan, tapi nggak ada ketentuan jumlahnya. Kemana harta itu yang namanya infak atau nafkah yang wajib dikeluarkan tapi nggak ada ketentuan jumlahnya? Contoh, kalau kapasitas seseorang menjadi bapak, kemudian dia punya anak,
maka bapak itu wajib menafkahi anaknya. Nafkah kan, infak, tapi kan nggak ada ketentuan jumlahnya. Nggak ada seorang bapak wajib menafkahi anaknya ketentuan jumlahnya sekian-sekian, nggak ada. Itu namanya infak, wajib tapi nggak ada ketentuan jumlahnya. Satu lagi contohnya, masjid, musola. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita itu sebetulnya berinfak ke masjid hukumnya wajib. Sebagai umat Islam, menginfakkan harta ke masjid wajib hukumnya. Tapi karena statusnya infak, maka ketentuan jumlahnya nggak ditentukan. Makanya kita nggak usah heran kalau di masjid, ibu-ibu, terutama kalau sholat Jumat, itu ada apa yang jalan itu? Kotak. Kotak apa? Cengkreng istilahnya. Iya. Atau di suatu tempat lain bukan kotak, orang bawa sorban, bawa kain, bawa kantong. Itu ketika kita taruh, itu infak, wajib hukumnya. Cuman sekali lagi, kewajiban itu mengeluarkan harta itu karena bentuknya infak, nggak ada kewajiban ketentuan jumlahnya. Kan nggak ada. Contoh, panitia masjid ngumumin, bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir sholat Jumat, ini wajib mengeluarkan infak minimal, contoh begitu, 1.000, maksimal 100.000, kan nggak ada. Apalagi secara spesifik dibilangin wajib menginfak 50.000, kan nggak ada. Itu ngebedain wajib dikeluarkan harta tapi nggak ada ketentuan jumlahnya, itu namanya infak. Itu yang jelas tegas antara zakat dengan infak. Ya mungkin yang terakhir contohnya nih, seorang suami wajib ngasih infak kepada istri, wajib itu kan. Istri itu yang dikasih infak, tapi suami yang wajib ngasih infak, tapi kan nggak ada ketentuannya. Setiap suami wajib ngasih infak kepada istrinya, ditentukan jumlahnya nggak ada. Di Al-Quran pun, di hadis pun nggak ada. Sampai-sampai nih, insya Allah sebagai calon-calon pengantin nih, yang putra dan putri, sampai-sampai mahar pun, sodak pun, mas kawin pun nggak ada ketentuan jumlahnya. Makanya sampai sekarang kalau mau ngasih mahar, mau ngasih mas kawin, nggak ada ketentuan jumlahnya. Itu disesuaikan dengan kemampuan calon suami aja, disesuaikan dengan kesepakatan aja. Tapi kalau ketentuan jumlahnya nggak ada, itu disebut namanya infak, itu disebut namanya nafkah. Udah, yang ketiga, yang terakhir, sodakoh. Ini populer nih. Sodakoh itu harta yang dikeluarkan nggak wajib. Beda dengan zakat, beda dengan infak. Kalau sedekah itu harta yang dikeluarkan nggak wajib, kata-katanya aja nggak wajib, apalagi ketentuan jumlahnya nggak ada. Maka di sinilah yang tadi saya bilang, ada harta yang dikeluarkan oleh seseorang, itu yang populer 3, zakat, infak, sedekah. Nah secara khusus di dalam ayat ini, bapak-bapak, saudara-saudara, itu lafaznya anfiku, menginfakkan. Nah dari ayat inilah para ulama memperjelas kepada kita, menjelaskan bahwa infak itu ada istilah infak wajib, ada infak sunnah. Kan mengerucut udah ini. Jadi kan tadi ada 3 tuh, zakat, infak, sedekah. Nah dari ayat ini ulama mengistilahkan infak itu ada 2 macam. Ada infak yang wajib, yaitu zakat, gitu. Ada infak yang sunnah, yaitu sedekah. Kan berarti mengerucut udah. Berarti kalau mengeluarkan harta yang wajib itu namanya zakat, kalau harta tidak wajib dikeluarkan itu namanya sedekah. Tapi universalnya semuanya itu adalah infak. Yang tujuan infak adalah dalam rangka mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang terakhir yang ingin saya ungkapkan, bahwa bapak, saudara-saudara, keluarga besar STK PTK yang berbahagia, berbuat kebaikan apapun untuk diri sendiri dengan berbuat kebaikan apapun untuk orang lain itu lebih utama berbuat kebaikan untuk orang lain. Kita dibimbing melalui ayat-ayat ini, melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Dan cara berbuat baik kepada orang lain yang zohir, yang jelas-jelas, yang paling kelihatan adalah harta. Masya Allah, ini filosofisnya nih, hikmatnya kalau kita ngaji tafsir ya ini. Kita berbuat baik kepada orang lain dengan cara apapun, tapi yang paling baik adalah mengeluarkan harta. Dengan harta itulah orang lain merasa mendapatkan kebahagiaan dalam waktu bersamaan. Sebetulnya
sebelum orang yang kita kasih harta bahagia, diri kita sendiri bahagia duluan. Inilah salah satu maksud ayat bahwa mengeluarkan infak itu dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu bersamaan meneguhkan hati biar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Berarti kesimpulannya, mengeluarkan harta itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Sehingga orang yang kita kasih harta belum bahagia, kita duluan yang bahagia. Oleh karena itu mudah-mudahan secara umum ya, apa saja yang ada sama kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk sekarang dan yang akan datang. Harta yang ada sama kita bisa keluarkan sesuai dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan hukumnya, yaitu zakat, infak, sedekah. Mudah-mudahan hidup kita berkah di dunia, insya Allah kita selamat di akhirat nanti, amin ya robbal alamin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Biar tambah berkah lagi, kita tutup dengan doa. Kita awali membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anil karim, wa'fu 'anil karim, wa'fu 'anil ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.